Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat ternak dan budaya makot BSF. Dalam penetasan telur menggunakan mesin tetas, banyak faktor-faktor yang perlu diperhatikan agar tingkat kegagalan rendah dalam penetasan. Ikuti videonya sampai selesai. Sebelum menetaskan telur, kita harus tahu masa menetasnya telur dari berbagai jenis ayam, itik, puyuh itu tingkat penetasannya waktunya berbeda-beda. Kalau ayam itu 21 hari, kalau itik itu 28 hari, kalau entok itu 35 hari, kalau merpati dan puyuh itu 14 hari. Nah, dari situ kita nanti bisa menghitung cara-cara atau faktor-faktornya juga yang perlu diperhatikan dari masa penetasannya itu. Yang perlu diperhatikan yang pertama yaitu pengaturan suhu. Dalam penetasan telur, suhu, kelembapan ini adalah faktor yang utama atau kunci utama dalam penetasan telur. Dalam mesin tetas itu sekarang banyak sekali thermostat yang dijual yang sudah saya sampaikan kemarin. Tapi kita jangan mengandalkan ini saja, thermostat, dan juga kita harus termometer yang bentuknya seperti ini. Karena apa? Thermostat itu kadang-kadang tidak akurat, kebanyakan tidak akurat. Nah, kalau ini insya Allah lebih akurat, tapi juga kita jangan punya satu, usahakan lebih, karena namanya alat seperti ini kadang-kadang juga rusak. Nah, kalau seperti ini, alhamdulillah kalau yang thermostat ini sesuai dengan termometer ini. Jadi kita tidak perlu mengubah-ubahnya. Kalau yang bawah ini karena settingannya itu lampu, jarak lampu dan lain sebagainya, kita harus menggunakan lampu yang pelentong kecil itu, tapi ternyata setelah kita muter-muter tidak ada. Akhirnya saya menggunakan yang pelentong besar. Dan lampu itu perlu diperhatikan, banyak merek lampu dan lain sebagainya, pelentongnya kecil, pelentongnya besar, dan panasnya juga beda-beda. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur suhunya. Jadi setelah mesin tetas jadi, kita harus juga tes suhunya setelah dipasang lampu. Kalau lampu pelentong besar itu panasnya lebih, jaraknya harus ditambahkan, jangan sampai sama dengan pelentong yang kecil, karena nanti suhunya juga tidak merata dan panasnya juga tidak merata. Jadi kemarin settingannya saya pakai lampu kecil, pelentong kecil, ternyata tidak ada, kita pakai pelentong besar. Akhirnya saya ubah lagi, lampunya tidak saya pasang semua. Nah, ini tidak saya buka karena masih berapa hari yang kemarin. Jadi perlu diperhatikan. Nah, ternyata setelah saya pasang dengan lampu besar dan termostatnya ini tidak sesuai. Jadi suhu yang di sini dengan yang di sini ini tidak sesuai. Tapi dengan termometer ternyata dengan suhu di sini 36,4, di sana sudah 37 sekian. Jadi 37-38. Jadi tetap kita atur di sini. Jadi sebelum kita memasukkan telur, kita cek dulu, kita atur dulu suhunya agar pas bagaimana. Jadi kita harus pandai-pandai. Jadi gunakanlah termostat juga termometer yang di dalam mesin tetas. Banyak sekali sekarang modelnya, ada yang model digital yang ditaruh dalam atas telur dan lain sebagainya. Terserah mau pakai apa. Yang jelas teman-teman peternak yang masih mau mulai menetaskan dengan menggunakan mesin, gunakan belajarlah mengatur suhu dalam mesin tetas, karena harus dicek benar-benar dan harus disetel benar-benar. Kalau sudah pas dan benar, baru kita memasukkan telur. Terus faktor hal yang perlu diperhatikan lagi yaitu berat telur. Berat telur itu juga pengaruh dalam penetasan telur. Berat telur ayam yang ideal itu 40 gram
ke atas. Yang kurang dari 40 gram usahakan jangan dimasukkan mesin tetas, atau walaupun nanti menetas biasanya indukan TOC nya juga kurang baik. Kalau telur bebek itu di angka 50-60 gram atau bisa lebih. Nah itu bagusnya 60 gram ke atas lah, itu kalau telur bebek. Nah, jadi kalau misalkan ditimbang kok kurang dari itu ya jangan dipaksakan, karena nanti kurang baik untuk ditetaskan. Terus lagi bentuk telur. Jadi bentuk telur juga itu harus diperhatikan, karena apa? Jangan memasukkan telur yang bentuknya abnormal, artinya bentuknya tidak normal. Jadi nggak seperti biasanya telur, kebanyakan telur seperti apa, oval, kok bentuknya bulat atau gede atau apa namanya, ya pokoknya beda dari biasanya bentuk telur. Nah itu jangan dimasukkan ke mesin tetas, dimasukkan ke wajan saja, kita makan, kita goreng. Dan juga kulit cangkang telur ini cari yang normal, jangan yang terlalu tipis, jangan yang terlalu tebal. Kalau terlalu tipis nanti pori-porinya terlalu lebar dan bakteri-bakteri terlalu mudah masuk ke dalam telurnya. Kalau terlalu tebal nanti dalam mecah atau keluarnya DOC itu terlalu sulit. Jadi yang normal saja. Terus telur jangan retak. Nah kalau retak ya otomatis itu tidak jadi, karena apa? Sangat mudah untuk masuk ke dalam bakteri-bakterinya, dan juga panasnya mungkin terlalu masuk ke dalam, akhirnya tidak jadi seperti ini. Ada, tapi tak kasih tak berikan contoh, tak carikan contoh telur-telur yang sudah retak. Di mana tadi? Ini kalau pokoknya nih. Ini sudah retak atau bolong sedikit sejarum, itu jangan dipaksakan untuk dimasukkan ke mesin tetas. Ini kalau dipaksakan tetap tidak jadi. Jadi yang mulus, tidak retak, tidak ada lubang, kulitnya sedang, tidak tebal, tidak tipis, yang perlu kita masukkan ke mesin tetas. Kalau kurang dari itu jadinya ya kita paksakan, nggak masalah. Kalau misalkan masih juga masih belum yakin, ya mungkin namanya di alam, buatan Tuhan, ya bisa saja menetas atau yang jelas kurang bagus. Terus kualitas indukan juga yang sudah umur, jangan yang masih dere sudah bertelur atau telur pertama itu jangan dipaksakan. Kalau dipaksakan masuk nanti juga fertilnya kurang, karena dia belum siap untuk ditetaskan, masih belajar nelor lah intinya. Terus telur itu kalau misal kita ambil dari indukan, itu yang bagus dimasukkan mesin tetas itu setelah 3-4 hari sampai 7 hari maksimalnya. Nanti kalau lebih dari 7 hari ke atas itu kualitas telur itu menurun. Jadi usahakan kalau misalkan kita memakai mesin tetas, sesudah kita kumpulkan 3 hari 4 hari atau 7 hari maksimal, itu kita masukkan ke mesin tetas. Kalau sudah lebih 7 hari kualitasnya turun. Terus penyimpanan telur, kita mengumpulkan telur setelah biar banyak misalkan, itu juga harus diperhatikan. Nah contohnya ini contoh sampel saja ya, ini cuman ala kadar sampel. Jadi usahakan jangan langsung di wadah, kita kasih lapisan koran atau gombal, itu kain yang kering, kita kasih lapisan agar kelembapan juga terjaga dalam telur, jangan terlalu panas. Nah maka dalam tarangan atau kandang kita itu jangan langsung kena sinar matahari, karena suhu penyimpanan telur seperti ini juga berpengaruh dalam penetasan. Terus pembersihan telur dari kotoran lah, misalkan namanya telur kadang di kandang atau di indukannya itu ada terjadi kotoran atau terdapat kotoran ayam, itu dibersihkan. Nah cara membersihkannya itu pakai kanebo dibasahi, tapi jangan basah, kita peras
mamel, tidak basah sekali namun mamel. Nah, itu membersihkan kotoran-kotoran ini. Namun kalau sudah seperti ini nggak perlu dibersihkan lagi, langsung kita masukkan, nggak masalah. Nyatanya dalam indukannya pun seperti di engkrami indukan itu banyak kotorannya pun tetap menetas. Saya pun pernah mencoba, tidak saya bersihkan, yang kotoran-kotoran cuma dikit-dikit seperti ini tetap menetas kok. Setelah kita memasukkan telur ke dalam mesin tetas, 3 hari pertama itu jangan dibolak-balik, karena dalam 3 hari pertama ini masih masa pembentukan embrionya. Jadi jangan digoyang-goyang, menata embrio dalam telurnya itu masih menata agar pembentukan embrio itu bagus. Jadi jangan dibolak-balik untuk 3 hari pertama. Setelah 3 hari kita cek ke vertilan, nanti kita bikinkan video. Saya juga sudah bikin sebenarnya awal dulu. Cek ke vertilan, nanti yang vertil kita tetap tetaskan, yang tidak vertil tetap bisa kita konsumsi karena masih bersih biasanya kalau 3 hari. Setelah itu 3 hari ke atas kita harus rutin bolak-balik telurnya atau memutar telurnya. Nah, dalam pemutaran telur atau membolak-balikan telur ini 1 hari ini minimal 2 kali, 3 kali, 4 kali nggak masalah. Yang jelas jangan sampai tidak dibolak-balik. Dalam pembolak-balikan telur itu banyak sekali cara atau metode yang digunakan oleh para peternak, dan banyak sekali juga metode dalam penetasan. Ada yang ditandai biar dia tidak keliru dalam membolak-balikan, ada juga yang dikasih tanggal di telurnya. Kalau kita tidak, yang jelas kita cara pembolak-balikannya tidak perlu satu-satu. Kalau yang kita praktekkan itu cukup kita kasih tangan segini, kita putar ke sini. Ini tadi sudah tak balik, diputar seperti ini. Nah, seperti ini cukup. Yang jelas sudah terbalik. Nggak masalah, alhamdulillah pun ya masih maksimal untuk penetasannya atau menetasnya. Jadi nggak perlu kita memakan tenaga satu-satu, tapi ada yang satu-satu dibolak-balik ya nggak, terserah, nggak masalah. Jadi kita terserah pakai mana yang simple dan mana yang cepat. Kalau kita tetap pakai telapak tangan kita putar, jadi nggak memakan waktu juga. Terus 3 hari terakhir sebelum menetas itu dihentikan untuk pemutarannya atau pembalikannya, karena sudah retak itu jangan dibolak-balik, nanti malah mengganggu calon DOC keluar. Jadi pemberhentian 3 hari sebelum 3 hari memasukkan telur itu jangan dibolak-balik pembentukan embrio. Setelah itu dibolak-balik nyampe 3 hari sebelum menetas sempurna itu juga jangan dibolak-balik. Pembersihan mesin tetas itu harus juga perlu dibersihkan secara rutin. Seperti ini, kalau sudah kotor seperti ini itu kan seperti kalau sudah menetas itu banyak kotoran-kotoran, cangkang-cangkang dan bekas-bekas yang lengket-lengket itu juga harus dibersihkan seperti ini juga nih. Nanti kalau sudah bersih, untuk menetaskan lagi pun akan normal lagi. Kalau tidak dibersihkan nanti banyak bakteri-bakteri yang tertinggal yang akhirnya mengakibatkan menetasnya telur itu sangat rendah. Jadi harus sering dibersihkan. Itu tadi faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam menetaskan telur agar hasilnya maksimal, tidak persentase kegagalan sangat rendah. Mungkin itu saja, mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.